Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Kejahilan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Jangan kita kemudian bosan untuk bertanya. Kalau tidak tahu wudu, tanya. Jangan kemudian merasa sudahlah wudu saya seperti ini saja. Oh, jangan. Kalau ternyata wudu ada wudu yang tidak sah, bagaimana? Sholatnya bisa tidak sah. Ya, dia pikir namanya wudu, sikut ini tidak perlu kena air misalnya. Jahil, tidak mau belajar. Ya, bahaya yang seperti ini. Bertanya bagaimana wudu. Tidak bisa mandi janabah, tanya bagaimana mandi janabah. Tidak mengerti tauhid, tidak mengerti syirik, tanya agar mengerti. Ya, wabillahi taufik. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di mana di situ akan disebutkan oleh beliau sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan bahwasanya kejahilan itu adalah penyakit. Farawa Abu Dawud fi sunanih. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bercerita, kharajna fi safar. Pernah suatu saat kita keluar melakukan safar, Nabi tidak ikut ketika itu. Fa asaba rajulan minha hajarun. Tiba-tiba salah seorang di antara kita ada yang tertimpa batu di kepalanya. Fasyajjahu fi ra'sihi, sehingga kepalanya terluka dengan luka yang cukup parah, mengalirkan darah, sakit di kepalanya, tertimpa batu. Di malam hari itu orang ini yang terkena batunya atau kepalanya terkena batu, dalam di waktu malam hari mimpi basah, junub. Di pagi harinya bingung mau mandi, kepala saya sakit, tidak mandi saya mau sholat, ya, air ada, bingung dia. Fasa'ala ashabahu, kemudian orang ini bertanya kepada sahabat-sahabat yang berada di sekitarnya. Faqal, kemudian dia bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian berpendapat saya ini sudah boleh bertayamum, kepala saya seperti ini? Qalu, ternyata jawabannya salah. Dijawab, ma najidu laka rukhsatan, kami rasa tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Wa anta taqdiru 'alal ma, sementara engkau mampu untuk mendapatkan air. Air ada, masa tayamum, mandi. Subhanallah. Maka mandilah orang ini, faghtasala, mandilah orang ini, famat, ternyata Allah jadikan orang ini meninggal dengan sebab mandi. Jadi dia mandi, mengguyur kepalanya yang dalam keadaan luka di musim itu dingin, kemudian mati. Kejadian itu betul-betul menyedihkan, sehingga diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah mereka pulang sampai ke Madinah, falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami telah sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ukhbira bidzalika, Nabi diberi kabar tentang kejadian itu, tentang seorang yang dalam perjalanan tertimpa batu pada kepalanya, batu menimpa kepalanya sampai kemudian mati, mandi menggunakan air setelah ihtilam. Nabi alaihi salatu wasallam marah ketika itu. Qatalahumullah, sungguh mereka telah membunuhnya, yakni orang yang berfatwa salah ini menjadi sebab kematiannya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak tanya dulu ketika mereka tidak tahu? Fa innama shifaa'ul ayyi as-su'al, karena sungguh ya, kesembuhan dari penyakit bodoh adalah soal, bertanya. Perhatikan di sini. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah apa? Bertanya. Dan bertanya pun tidak kepada sembarang orang. Bertanya kepada ahlinya.
Kalau dalam masalah dunia saja kita kalau bertanya tidak rela kecuali kepada ahlinya. Saya ingin bertanya tentang kambing saya akan bertanya kepada orang yang ahli hewan. Saya bertanya tentang penyakit kulit saya mesti bertanya kepada dokter pun yang ahli kulit. Saya tidak akan terima bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Ya. Ini dalam masalah dunia. Lalu bagaimana dalam masalah akhirat? Dalam masalah agama, kalau kita bertanya masalah agama, tanya kepada ahlinya yang memang memiliki ilmu, yang memiliki kesibukan, keseriusan belajar Alkitab was sunnah. Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menjelaskan sesungguhnya cukup bagi orang ini untuk bertayamum, yakni disebutkan keringanan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.